Shalom. Puji Tuhan, mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 mulai ayat pertama, kita akan bahas sampai ayat yang ke-11. Sore nanti kita akan bahas ayat yang ke-12 sampai ayat 22. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, kita akan lihat ayat-ayat ini bahwa pemazmur atau Daud di sini mengatakan, kuangkat jiwaku kepadamu. Kepada siapa? Allah yang kepadanya aku percaya. Biarlah minggu pertama ini di tahun 2025 kita juga memperbarui komitmen kita bahwa hanya Allah kita yang kita percayai. Mungkin banyak dari kita berkata, mulai dulu saya sudah percaya kepada Allah, Pak. Tetapi sungguh-sungguhkah sikap kita menunjukkan bahwa kita itu percaya kepada Allah? Atau lebih percaya kepada orang-orang dekat kita? Lebih percaya kepada orang-orang yang lebih ahli dari kita? Lebih percaya kepada harta benda kita? Atau percaya kepada siapa lagi? Nah, saya tidak bosan-bosannya mau berkata begini. Kalau Daud yang memiliki kuasa begitu besar di Israel sebagai raja, bahkan disegani dan ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya, yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Yang memiliki kuasa seperti Daud saja berkata, kepadamu Allah yang aku percaya. Daud yang memiliki kekayaan bahkan mempersiapkan untuk membangun bait Allah dengan harga triliunan rupiah, bahkan 1.000 triliun rupiah untuk membangun bait Allah. Lain dari kekayaannya sendiri, dia yang begitu kaya saja bisa berkata, Allahku kepadamu aku percaya. Dan Anda bisa menyebutkan apalagi kelebihan-kelebihan dari Raja Daud. Tetapi Daud tidak menaruh kepercayaannya kepada yang dimilikinya itu. Daud menaruh kepercayaannya kepada Allahnya. Oleh karena itu, dia tidak bisa jauh dari Allah. Sehingga dengan kehausannya akan Allah, dengan perasaannya yang tidak dapat jauh dari Allah, dia membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, ke Sion, hanya supaya bisa selalu dekat dengan Allah. Bayangkan 24 jam sehari semalam, setiap hari ada penyembahan, ada pujian penyembahan di kemah Daud itu. Bayangkan Daud dalam kesendiriannya ketika dia bangun pada waktu malam, apa yang dia lakukan? Saya bayangkan dia pergi ke kemah Daud itu. Dia bersekutu, dia menyembah, dia memuji Allahnya.
Allahku yang aku percaya. Bisakah kita berkata seperti Daud, Allahku yang aku percaya, dan menunjukkan itu melalui perbuatan. Seringkali kita itu hanya berkata-kata. Tetapi kalau kita perhatikan secara jujur, kita tahu orang ini tidak mengandalkan Tuhan kok. Orang ini mengandalkan ini hartanya, mengandalkan temannya, mengandalkan dokter, mengandalkan apapun itu yang bisa disebut. Tetapi Allah yang kita selalu mengaku, aku percaya kepada Allah. Bagaimana dengan tindakan kita? Ataukah kita akan tergolong sebagai orang munafik yang hanya berkata-kata tetapi tidak ada bukti dalam perbuatan? Ya. Awal tahun, kiranya kita semua memperbarui, menyelidiki hati kita dan memperbarui komitmen kita bahwa kita akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Rugi kalau kita tidak memperbarui komitmen kita dan sungguh-sungguh percaya Tuhan di tahun ini. Dari awal tahun saja kita bisa merasakan perubahan atmosfer yang begitu kelam. Dan akan banyak hal yang menggoncangkan iman kita. Syukur-syukur iman kita tidak gugur. Syukur-syukur kita tidak akan kecewa kepada Tuhan di tahun ini. Ya. Karena Anda akan mendapatkan banyak goncangan. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Apakah 5 hari yang sudah kita jalani ini ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah kita sudah memulai dengan menambahkan persekutuan kita dengan Tuhan? 5 hari, apakah kita sudah mengangkat jiwa kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Masuk dalam penyembahan yang lebih dalam lagi kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lebih dalam lagi? Ataukah 5 hari ini sudah berjalan dengan sia-sia? Tanpa hati yang dikobarkan, tanpa rasa haus yang ditingkatkan akan Allah. Sudahkah 5 hari ini berjalan dengan sia-sia? Atau kita sudah mulai mengangkat jiwa kita kembali kepada Tuhan? Ya, pertengahan tahun lalu, jiwaku ini begitu kendor, tidak tertarik lagi kepada hal-hal yang rohani. Aku mau memperbarui kembali. Apakah itu yang kita lakukan? Seorang atlet saja tahu, untuk menghadapi pertandingan, dia harus meningkatkan latihannya, meningkatkan segala hal untuk menampilkan performer yang luar biasa, sehingga dia akan jadi juara. Sidang jemaat, tahun 2025 tidak mudah, dipenuhi kekelaman, akan dipenuhi bencana, akan dipenuhi sakit penyakit, akan dipenuhi kehancuran. Dan inilah yang akan membuktikan apakah kita itu raja wali atau burung emprit, kan gitu. Ketika badai datang dengan kuatnya, di sanalah tempat mainan raja wali. Saya mau tekankan, ingat, badai adalah tempat mainan raja wali. Bukan suasana yang menakutkan bagi raja wali. Itu tempat mainan. Tahun ini pun akan menjadi tempat mainan di mana Tuhan akan berkata, inilah waktunya kau menjadi saksiku. Inilah waktunya kau mendemonstrasikan kuasaku. Inilah waktunya engkau akan muncul sebagai pemenang. Ini waktunya. Ya. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri menjadi saksi? Ya. Ingat seperti beberapa waktu yang lalu saya katakan, kata saksi adalah artinya Allah akan melakukan lagi.
Anda bisa perhatikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di Alkitab. Dan kalau kita disebut sebagai saksi, Allah akan melakukan lagi apa yang dia sudah pernah lakukan di Alkitab. Kalau dulu melalui Musa, sekarang melalui kita. Kalau dulu melalui Elia, sekarang melalui kita. Kalau dulu melalui Petrus, Rasul Petrus, sekarang melalui kita. Kalau dulu melalui Rasul Paulus, sekarang melalui kita. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menjadi saksi? Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Lihat di sini. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Kenapa? Karena aku percaya kepadamu. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, pasti akan menanti-nantikan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan takkan mendapat malu. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berarti tahun ini kita juga akan melihat banyak orang-orang akan dipermalukan. Bayangkan usaha yang hancur, apakah itu tidak berbicara tentang dipermalukan? Bayangkan kita membangun sesuatu dan tidak selesai. Saya mendengar bagaimana gereja, dulu Anda mendengar ada gereja besar yang membangun menara doa di Jakarta. Sumbangan sana sini, kemudian ternyata tidak sampai selesai. Orang gereja kok mau dibangun nanti jadi ada supermarketnya segala macam. Bisnis sudah dipikirkan. Yang nyumbang besar segini nanti ada tulisan emas. Yang di bawahnya ada tulisan perak seperti itu. Dikatakan dari Tuhan. Oh itu dari ambisi pribadi. Buktinya tidak selesai. Dan akhirnya dijual. Dan yang nyumbang bertanya. Terus uangku mana? Dijual. Ada yang mau membangun gereja 7 tingkat. Orang-orang sudah katakan ini bukan proyek Tuhan. Ini menara Babel. Paksa bangun 7 tingkat. Sampai 4 tingkat selesai. Tidak dilanjutkan lagi. Ada yang membangun gereja besar. Tapi ibadah baru 2 kali, yang keduanya saja tidak penuh. Tidak sampai separuh, sudah bangun lagi besar. Dan ditinggalkan oleh jemaatnya yang bertanggung jawab untuk membangun. Sehingga gereja ini mempunyai banyak utang. Sidang jemaat. Bahwa ketika kita tidak menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada orang kaya, engkau akan dipermalukan. Ketika engkau tidak menanti-nantikan Tuhan, ketika engkau hanya mengandalkan harta dan hikmat manusia, engkau akan dipermalukan. Bagaimana Om Ishak Leo dari 8 orang, Om Ishak Leo almarhum dari 8 orang. Akhirnya jemaatnya ribuan menjadi gereja terbesar pertama kali di Surabaya. Membangun gereja sampai 5 tingkat dan itu penuh. Ketika ditanya bagaimana, dia hanya menunjukkan tangannya ke atas. Bagaimana Yonggi Cho ketika ditanya apa keberhasilan? Dia hanya menunjukkan tangannya ke atas. Dan Raja Daud pun orang yang berkuasa seperti ini. Orang yang sangat kaya. Dia mengatakan, kepadamu Tuhan, Allahku yang aku percaya. Apakah kita sekaya Daud sehingga kita tidak mengandalkan Tuhan?
Daud yang seperti ini saja mengandalkan Tuhan. Ingat, ini waktu yang tidak mudah. Dikatakan, Allahku kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu. Hanya orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan sungguh-sungguh tidak akan dipermalukan. Ya, tidak akan dipermalukan. Hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan, dia tidak akan dipermalukan. Berarti Anda bisa bayangkan tahun ini orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang yang tidak menggunakan waktunya untuk menanti-nantikan Tuhan. Mereka akan dipermalukan. Mereka akan dipermalukan. Kata dipermalukan. Anda bisa difitnah. Anda punya proyek tidak sampai selesai. Dan apapun itu. Anda dikhianati oleh orang-orang. Mari awal tahun ini kita memperbarui komitmen kita. Ayo percaya kepada Tuhan. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Berarti kita semua punya musuh yang siap untuk mempermalukan kita, untuk menjatuhkan kita. Anda mungkin katakan, Pak, tapi saya tidak pernah berbuat salah kepada orang-orang, kok saya berbuat baik. Anda tahu, karena berbeda agama saja sekarang. Engkau mau berbuat baik apapun, engkau akan dihancurkan kok. Saya tidak berbuat salah, Pak, saya berbuat baik. Anda lebih banyak senyumnya daripada orang lain. Anda bisa disantet kok. Iya kan? Anda kelihatan lebih senang aja. Anda lebih meningkat saja. Ada orang yang akan memusuhimu. Lalu dengan keadaan yang seperti ini, mengapa kita tidak sungguh-sungguh mau percaya dan mengandalkan Tuhan? Saya percaya ke Tuhan. Loh, kalau ibadahnya seminggu sekali dan itu merasa kebanyakan lagi. Anda tidak percaya ke Tuhan, sungguh. Anda hanya orang Kristen, beragama Kristen, bukan Kristen. Loh, agama Kristen. Kristen itu pengikut Kristus, sudah jelas. Agama, ya hanya untuk membedakan saja dengan agama lain. Kalau hanya seminggu sekali itu kebanyakan. Kalau Anda sudah beribadah dan tidak ditambah waktu pribadi di rumahmu dengan Tuhan. Saya mau katakan, Anda belum termasuk orang percaya. Anda belum sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ya. Sehingga orang-orang seperti ini ya, kalau mendengar cerita, kalau mendapat cerita tentang pengalaman dengan Tuhan, satu, mereka hanya bisa mengagumi. Kedua, mereka akan sampai dalam level tidak percaya bahwa itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seseorang. Setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan, saya mau tekankan, Tuhan tidak perlu membuktikan dirinya. Ya. Jadi janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Berarti setiap kita pasti mempunyai musuh. Bahwa kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak menanti-nantikan Tuhan, musuh kita akan beria-ria. Artinya musuh-musuh kita akan menang terhadap kita. Artinya musuh-musuh kita bisa mempermalukan kita. Bahkan mungkin kalau kita bisa melihat masuk ke dalam alam roh. Kita akan melihat bagaimana kuasa roh-roh jahat itu tertawa-tawa karena kemenangan demi kemenangannya terhadap orang Kristen.
Kalau kita bisa melihat, ya kan? Berapa banyak orang sakit dan disembuhkan dan kemudian menyalahkan Tuhan. Anda bisa bayangkan setan yang membuat penyakit dan kemudian setan mendengar kita menyalahkan Tuhan. Ini lucu kata setan. Anda bisa bayangkan di alam roh setan itu tertawa seperti itu. Anda bisa bayangkan Anda ditipu orang dan kemudian mengatakan, Tuhan kenapa engkau mengizinkan aku mengalami hal seperti ini? Dan setan akan tertawa. Tidak tahu dia kalau aku yang melakukan, kata setan. Dan ini sesuatu yang lucu bagi setan. Ya. Jadi inilah yang akan terjadi dan terus terjadi. Sehingga kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Ya. Berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Tahukah Anda bahwa kita seringkali meninggalkan Tuhan tanpa alasan? Kita mengurangi waktu-waktu doa, waktu-waktu ibadah tanpa alasan. Enggak, aku hanya tidak suka aja, lagi males. Anda berbuat khianat kepada Tuhan. Dia tidak pantas untuk kita jauhi. Kenapa? Karena rahmatnya saja selalu baru setiap pagi bagi kita. Masakan pribadi yang setiap waktu, setiap hari, setiap pagi menunjukkan rahmat belas kasihannya pada kita. Kita jauhi dengan tanpa alasan. Hanya lagi tidak mood. Begitukah? Anda berbuat khianat. Ya. Bahwa jangan heran ketika kita mengalami dipermalukan. Dan kemudian kita kata, kenapa Tuhan, kenapa? Engkau berbuat khianat. Engkau berbuat khianat. Alkitab katakan janganlah membiasakan diri, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Jangan jadi kebiasaan libur. Ya. Jadi sungguh-sungguh kita harus memperbarui komitmen kita di tahun ini. Ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bagaimana bisa kita itu menerima pemberitahuan ya dari Tuhan, ini loh yang harus kamu tempuh, kalau kita tidak menyediakan waktu bersama Tuhan. Kata beritahukanlah, berarti ada waktu ngomong-ngomong, baru diberitahu. Jadi bagaimana dengan waktu kita dengan Tuhan? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bahwa pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, di sanalah Tuhan akan memberitahukan jalan-jalannya kepada kita. Seringkali kita meremehkan, menanti-nantikan Tuhan. Pak, saya sudah berbahasa roh, saya sudah doa sana sini sudah selesai. Terus apalagi yang mau dilakukan? Ya sudah diem. Masa hanya diem di hadapan Tuhan? Anda tidak tahu bahwa bahkan dengan berdiam diri di hadapan Tuhan, diem aja dalam posisi doa, dalam posisi menantikan Tuhan. Sebenarnya engkau sedang diperbarui dan diperlengkapi. Ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Kemudian di sini dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Pertama beritahukan, kemudian setelah diberitahu bukan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di sini beritahukanlah
dan bawalah aku. Loh. Ada lagu yang berkata, ku tak mau berjalan sendiri. Bukan ku tak mampu berjalan sendiri. Ya kan? Ya, ku tak mau. Kenapa? Karena memang tidak bisa jalan sendiri. Ya. Tidak bisa jalan sendiri. Tahu jalan Tuhan, tetapi coba jalani. Tidak ada yang bisa melalui jalan-jalan Tuhan dengan kekuatan sendiri. Tidak ada. Oleh karena itu bahkan Tuhan Yesus berkata, ya, pikulah kuk yang kupasang. Ya. Dia katakan bebanku ringan. Kenapa? Karena kuk itu pasti yang tidak mungkin kuk itu diangkat sendirian kan. Pasti sapinya itu 2, kerbonya 2. Dan ini berbicara kuk itu hanya bisa menjadi ringan kalau kita dan Tuhan itu yang mengangkat dan berjalan bersama. Demikian pula seberat apapun masalah kejadian-kejadian yang kita alami di tahun ini akan menjadi ringan ketika kita jalani bersama Tuhan. Tetapi tanpa kita berjalan bersama Tuhan, iya kita tahu jalan Tuhan. Tetapi tanpa berjalan bersama Tuhan, ingat itu akan menjadi jalan-jalan yang berat. Bedanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebenarnya semuanya menjalani hukum kok. Ya. Walaupun banyak hamba Tuhan mengatakan kita tidak hidup dalam hukum sekarang. Loh, memangnya hukum moral tidak berlaku? Ya. Hukum yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus adalah hukum agama, hukum pengorbanan. Yaitu kita disucikan oleh darah anak domba, darah lembu. Ya. Itu karena terus setiap tahun seperti itu, akhirnya Allah menyelesaikannya dengan mengorbankan Yesus. Selesai. Tetapi hukum sipil, hukum moral bukankah tetap berlaku? Menghormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzinah. Apakah itu bukan hukum? Itu hukum, itu tetap berlaku. Hanya hukum pengorbanan, penumpahan darah itu sudah selesai. Diselesaikan oleh Yesus. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran itu. Nah, orang-orang perjanjian lama tahu hukum, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan berdusta. Tetapi mereka sudah tahu tapi mereka tidak mampu melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan bersama Tuhan. Orang-orang perjanjian baru, ingat nama Allah kita adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Ingat suratan Yohanes, 1 Yohanes 4 ayat 4. Bahwa roh yang ada di dalam kita, roh Allah ada di dalam kita dikatakan. Sehingga di sini beritahukanlah jalan-jalanmu dan ketika kita mau melakukannya, maka Tuhan melakukannya bersama kita. Sehingga itu menjadi hukum atau kuk yang ringan bagi kita. Bukan kuk yang berat. Ya. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Jadi bahkan di sini kita sampai dalam taraf. Ketika kita mengalami, kita belajar dari pengalaman itu. Ya kan? Di sini dikatakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran. Sementara kita berjalan dalam kebenaran, Tuhan terus mengajar ini loh melalui pengalaman. Ya. Anda akan terus belajar melalui pengalaman. Bahwa saya pun belajar ketika saya masuk dalam pengalaman dengan Tuhan. Dulu ngusir setan harus begini, kemudian mulai lebih sederhana.
lebih sederhana lagi. Itu belajar ketika dalam pengalaman. Belajar. Ya. Nah, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saya mau tekankan kembali, ini tidak untuk semua orang. Ini hanya untuk orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, menantikan Tuhan. Sementara menantikan Tuhan, Tuhan menunjukkan, memberitahukan jalan-jalannya. Dan kemudian kita dibawa oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke dalam jalan-jalannya. Hal seperti ini tidak untuk semua orang. Kita punya orang-orang yang beragama Kristen tetapi tidak perhatikan, tidak punya pengalaman dengan Tuhan sama sekali. Bahayanya ahli debat. Ya. Bahkan apologet Kristen. Bahayanya adalah mereka terjebak dengan segala sesuatu diperdebatkan. Sedangkan mereka tidak punya pengalaman. Anda bisa bayangkan berdebat tanpa pengalaman? Yang penting menang debat, itu repot. Dan sebaik apapun berdebat, ketika itu menjadi kebiasaan kita berdebat. Perhatikan di sini. Karena pekerjaan kita berdebat, akhirnya jadi biasa berdebat. Sehingga yang benar pun nanti akan didebat. Lebih baik seperti Ayub. Hanya dari kata orang saja aku dahulu mendengar engkau. Sehingga aku nyerocos Tuhan. Aku menganggap diriku benar. Aku mau berperkara dengan Tuhan. Tetapi sekarang aku melihat engkau. Mataku sendiri melihat engkau, aku mencabut segala perkataan. Ya. Bahwa Tuhan Yesus pun tidak berdebat, dia hanya mengajar. Kalau tidak mau terima pengajaran Yesus, Yesus pergi ke kota lain kok untuk mengajar. Tidak perlu berdebat, tidak perlu sampai caci maki. Awal-awal saya suka mendengarkan tentang debat itu, apologet Kristen yang muda-muda tampil. Loh, kok lama-lama saling caci maki. Caci maki. Dan itu bahkan yang Kristen pun bangga ketika menang dengan caci makinya. Kan ini tidak mencerminkan Kristus. Ya. Miliki pengalaman dengan Tuhan, engkau akan lebih banyak menjadi pemerhati, bukan pendebat. Engkau akan peka, oh ini cara Tuhan begini, cara Tuhan begini. Anda akan belajar di sana. Ya. Saya beberapa kali bahkan sudah berkata, bahwa kalau uang saya tinggal sedikit, saya habiskan. Kenapa? Saya punya perasaan, Tuhan tidak akan tega kok lihat dompet saya kosong. Ya. Tuhan tidak akan tega. Dan ternyata itu berhasil kok. Ya. Anda kalau tidak punya iman tidak usah niru ya. Nanti tetap kosong terus itu. Ya. Ingat, itu ketika kau punya iman untuk melakukan itu, lakukan. Tapi kalau tidak punya iman, jangan coba-coba. Ya. Anda bisa bayangkan ketika Petrus berjalan di atas air, kalau yang lainnya itu ikut nyemplung, itu akan selamanya jadi penyelam itu. Ya, bukan orang yang berjalan di atas air. Ya. Nah, disinilah yang saya mau tekankan. Jadi orang Kristen itu tidak mudah. Bukan hanya sekedar cara kemudian kita niru. Itu bukan. Itu masalah menanti-nantikan Tuhan dan memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Ada orang yang mengajarkan, yang penting ucapkan firman. Oh iya, itu bagus, ucapkan, deklarasikan firman. Tetapi belum tentu loh kita mengucapkan firman itu dengan iman.
Bahkan seringkali kita tidak tahu dalam ucapan keberapa iman itu muncul. Ya. Ingat di sini. Dalam ucapan pengulangan keberapa kalinya kita mengulang mendeklarasikan satu ayat firman Tuhan. Kita tidak tahu loh iman itu muncul pada pengulangan keberapa. Oleh karena itu betapa pentingnya kita terus mengucapkan firman. Jadi seperti pengalaman seorang wanita yang kena penyakit kanker dalam stadium akhir ketika dia datang kepada Yonggi Cho almarhum. Dia minta didoakan, Yonggi Cho hanya berkata, tulis di sebuah buku, oleh bilur-bilur Yesus aku sudah disembuhkan. Tulis 10.000 kali, setiap engkau menulis, engkau ucapkan. Tulis, ucapkan. Tidak tahu pada tulisan dan ucapan keberapa kalinya, tiba-tiba perempuan ini sembuh. Belum sampai 10.000 kali. Dan perempuan ini datang kepada Yonggi Cho untuk memberi kesaksian. Artinya bahwa mengucapkan firman bagus, tetapi belum tentu dan kita tidak tahu ya ucapan keberapa iman itu muncul. Ya. Oleh karena itu kita mendengar banyak orang berkata, saya sudah ucapkan firman ini Pak, tapi tidak terjadi apa-apa. Saya sudah ucapkan lakukan ini tapi tidak terjadi apa-apa. Masalahnya di mana? Iman. Oleh karena itu betapa pentingnya juga walaupun satu iman timbul dari pendengaran ya. Tetapi tidak ada salahnya juga kita berseru seperti murid, tambahkan iman kami. Ya. Tambahkan iman kami. Mungkin ada pendeta yang katakan, wah itu perkataan yang tidak benar. Iman timbul dari pendengaran, bukan permohonan. Loh kalau memang permintaan para murid salah, itu pasti ditegur kok oleh Yesus. Buktinya Yesus tidak negor. Itu permintaanmu salah. Enggak. Dibiarkan. Berarti itu permintaan yang benar. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sebenarnya ya, tanpa hal-hal yang lain, kebaikan-kebaikan Tuhan ya, rahmat Tuhan setiap pagi yang selalu baru. Tanpa itu semua, cukup dengan kita menyadari tentang keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita, maka kita akan menanti-nantikan Tuhan. Di sini, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ketika kita bisa membayangkan, merenungkan, mempercayai betapa Allah sudah melakukan pekerjaan besar. Betapa Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita yang percaya diselamatkan. Cukup dengan itu saja, maka kita akan betah menanti-nantikan Tuhan. Tetapi karena kita seringkali tidak merenungkan dan menganggap pengorbanan Yesus itu adalah hal yang murahan, sehingga sikap kita selanjutnya tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Anda bisa bayangkan ketika Anda diberi sesuatu yang sangat berharga, maka Anda akan selalu mengingat itu. Anda akan selalu bersyukur. Anda akan selalu menanti-nantikan orang pribadi yang memberikan itu kepadamu. Paulus berkata di dalam kitab Korintus kan, bahwa karena jemaat Makedonia kalau tidak salah, atau jemaat Akaya yang memberikan persembahan kasih, dan dikatakan mereka yang menerima persembahan kasih selain mendoakan, mereka juga merindukan kedatangan orang yang memberikan persembahan kasih.
Jadi ketika kita menerima hal yang besar dari satu pribadi, kita akan mudah untuk menanti-nantikan pribadi tersebut. Demikian pula kalau kita menyadari betapa besarnya karya Tuhan, pemberian Tuhan kepada kita, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Mudah sekali untuk hidup dengan gaya menanti-nantikan Tuhan. Ya. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih-Mu, kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Bahwa ketika kita selalu mengingat dosa kita terus menerus, sudah diakui, seringkali orang terjebak dengan ini. Sudah diakui, sudah minta pengampunan Tuhan, sudah mengakui diampuni Tuhan. Ketika mengalami masalah lagi ke depannya, ingat, oh ini mungkin dosaku yang dulu. Minta ampun lagi, ngalami masa lalu, ingat lagi dosa yang sudah diampuni. Padahal itu dosa kan sudah dihapus. Anda bisa bayangkan ya, bayangkan saja lah. Ketika Tuhan mendengar kita minta ampun lagi maksudnya. Tuhan kan berpikir Tuhan seperti kita. Tuhan kan akan berkata, dosa apa lagi anakku? Kalau itu dosa ada catatannya dibuka. Tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Dosa apa lagi yang diakui? Seringkali orang Kristen terjebak di sana karena tidak mengerti kebenaran. Bahwa dosa yang kita sudah akui itu sudah tidak ada dalam ingatan Tuhan. Ya. Nanti kalau kita jatuh dalam dosa lagi baru ngaku lagi. Jangan setiap ada masalah dosa yang 10 tahun diingat lagi minta ampun dosa yang 10 tahun itu. Itu sudah ada di pikiran Tuhan. Kalau itu masih ada catatannya semua kita pasti masuk neraka. Karena setiap orang akan masuk dalam tahta pengadilan. Di sana bukti-bukti akan dibuka. Tidak ada. Ya. Sehingga kita layak masuk surga. Ya. Dan pemazmur Daud berkata, ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Yang perlu diingat itu adalah kasih Tuhan pada kita. Kasih Tuhan sehingga bahasa kasarnya manusia. Kita ini jadi orang yang berhutang budi. Ya. Dan dituntut untuk bisa balas budi. Sudah menerima begitu banyak, kok seperti tidak ada apa-apa. Ya kan? Ya. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Oh. Tuhan kita baik, ingatlah kebaikan Tuhan, ingatlah kasih Tuhan. Ya. Itu akan membuat kita betah menanti-nantikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau yang terbaik ya diberikan pada kita, apalagi yang kurang dari itu. Bayangkan. Putra yang dikasihinya, putra tunggalnya Yesus diberikan pada kita. Yesus sendiri mengajar dalam Lukas pasal yang ke-11 tentang doa. Bahkan Roh Kudus diberikan. Apalagi yang tidak akan diberikan. Yesus, Roh Kudus yang memberikannya Bapa. Allah Tritunggal ada bersama kita. Memberikan dirinya kepada kita. Lalu apalagi yang membuat kita tidak bersyukur dan selalu menanti-nantikan Tuhan. Ya, kita itu kurang merenung.
kurang ngerti apa yang firman Tuhan sudah disampaikan. Sehingga tindakan kita tidak ada sesuatu yang istimewa dalam hubungan kita dengan Tuhan seperti kebanyakan orang. Kenapa? Kurang merenung. Kurang mengerti apa yang kita dengar. Seperti Alkitab katakan, bangsa ini akan mendengar dan mendengar tetapi tidak mengerti. Bangsa ini melihat dan terus melihat tapi tidak pernah meresponi dengan baik. Ya. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Ya. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu dia menunjukkan jalan kepada orang sesat atau kepada orang yang berdosa. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan. Terjemahan lain, mengajarkan jalan kepada orang yang sesat. Ya. Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Biarlah kita berpegang pada ini sepanjang tahun 2025 ini. Apapun yang terjadi, jangan tergoyahkan, jangan menuduh Tuhan. Ya. Biarlah kita bisa menyebutkan Tuhan itu baik dan Tuhan itu benar dan selalu benar. Ya. Tuhan yang baik merancangkan hal-hal yang baik untuk memberi masa depan yang cerah kepada kita. Dia mengajarkan jalan kepada orang yang sesat bahwa karena Tuhan baik. Seandainya kita sesat nanti, kita salah jalan. Tuhan akan tegur kita. Tuhan akan ajar kita. Ya. Jangan takut ditegur. Ada orang-orang yang berkata, ada jemaat ya yang berkata, apa khotbahnya Pak Yusa itu terus nyinggung saya, nyindir saya. Saya mendengar dari pembicaraan antar jemaat yang disampaikan. Padahal kita itu tidak pernah ngomong, tidak pernah ketemu kan kecuali waktu ibadah. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati dan pikiran saya. Bersyukurlah selama Tuhan masih menegur kita. Bayangkan seorang anak berbuat salah dan ayahnya tidak mau berbicara lagi, itu sangat menyedihkan. Ya. Bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang menegur, yang mengingatkan dosa kita. Kalau sampai firman tidak pernah menegur kita di dalam gereja ketika kita beribadah, saya jamin gereja itu tidak ada Roh Kudus. Jangan senang beribadah ke gereja di mana engkau tidak pernah ditegur dosa dan kesalahanmu. Karena engkau sedang beribadah di gereja di mana tidak ada Tuhan, tidak ada Roh Kudus. Karena selama ada Roh Kudus, dosa-dosa kita akan ditegur, akan disingkapkan. Ya. Jadi sungguh kita itu bersyukur kalau kita ditegur. Minimal itu sangat enak loh. Kalau datang suami istri bareng kan, kalau sudah kena tegur biasanya kan kita langsung disikut kan. Kalau suami istri duduk bareng gitu. Ya. Dan biasanya ditegur pun kalau sama suami istri saling sikut itu sambil ketawa. Enggak mungkin, kayak tobat. Enggak mungkin. Pasti senyum, aduh kena lagi kan. Kan seperti itu. Ya. Ayat yang ke-9, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini loh, kalau ditegur, enggak usah marah. Kalau Anda kena tegur dengan firman Tuhan, kalau Anda marah, berarti Anda tinggi hati. Iya kan? Di sini dikatakan Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kalau kita ditegur dan mau mengakui iya salah, saya salah.
maka Tuhan akan membimbing kita ke jalannya yang benar. Kalau kita tidak mau ditegur, kita terus akan berjalan dalam kesalahan dosa kita. Yang menurut kita itu jalan yang benar, tetapi ujungnya adalah maut. Ya. Butuh kerendahan hati untuk diajar Tuhan. Mengakui, ya saya salah. Apa sih? Apa sih? Sukarnya hanya mengatakan, ya saya salah. Ya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Lihat di sini ya, bahwa seringkali kita mengatakan Tuhan itu kasih, Tuhan itu benar, Tuhan itu setia, Tuhan itu baik. Tetapi lihat, segala jalan Tuhan itu adalah kasih, setia, dan kebenaran. Iya, tetapi itu tidak untuk semua orang. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bahwa kasih setia Tuhan akan Tuhan tunjukkan terus-menerus kepada orang yang berpegang pada firman-Nya. Yang melakukan firman-Nya. Kalau orang yang tidak melakukan firman-Nya, maka Tuhan akan menegur. Bahkan kitab Ibrani mengatakan seperti bapak menghajar anaknya. Dengan tujuan berubah menjadi baik. Baru setelah bertobat, maka kasih setia Tuhan limpahkan lagi mengalir. Ya. Jangan dengarkan ajaran yang mengatakan Tuhan tidak pernah marah. Hanya bapak yang gila yang tidak pernah marah kalau anaknya berbuat salah. Ya. Anak 15 tahun menyetubuhi pembantunya, wah enggak masalah, masa gitu? Ya kan? Dan kita diberi gambaran bapak yang modelnya seperti ini. Bapak tidak pernah marah. Ya, di kebanyakan gereja Anda akan mendengarkan pengajaran bapak tidak pernah marah. Tetapi Alkitab katakan, kalau anak itu salah, bapak akan menghajar. Karena engkau bukan anak gampangan. Engkau bukan anak haram. Engkau adalah anaknya. Ada darah Yesus di dalam kita. Kita sungguh anak Allah. Ayat yang ke-11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Saya mau tutup dengan ayat ini. Di awal tahun, minggu pertama tahun 2025. Biarlah kita menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita. Dan dengan posisi ini sebagai orang yang diampuni, sebagai orang yang dibenarkan, kita memasuki tahun 2025 dengan sikap yang terus percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Kita tidak akan pernah dipermalukan. Tuhan akan terus memimpin kita, berjalan bersama kita. Jangan takut bahwa badai tidak akan pernah membahayakan Raja Wali. Badai adalah tempat bermain bagi Raja Wali. Dan kita adalah Raja Wali itu. Kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bahwa ini akan mengingatkan kita, Tuhan sudah memberikan, melakukan yang terbaik bagi kita. Sehingga apa yang Tuhan sudah kerjakan, tahun ini pun Tuhan akan kerjakan lagi bagi kita.